Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kebenaran mengejutkan tentang punuk unta. Sejak kecil kita kan sering banget ya disuguhi mitos luar biasa soal Raja Gurun yang satu ini. Mitosnya tuh saking populernya sampai hampir semua orang ngira itu fakta medis. Tapi siap-siap ya, karena di penjelasan kali ini, mitos masa kecil kalian bakal runtuh dan kita bakal nemuin fakta rekayasa biologis yang jauh lebih brilian dari yang pernah kita bayangin. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba ingat-ingat lagi deh, seberapa sering sih kalian lihat kartun atau baca buku cerita anak yang gambarin unta lagi minum bergalon-galon air di oasis, terus tiba-tiba punuknya ngembang kayak balon air? Secara nggak sadar, kita nerima fakta kalau punuk unta itu semacam kantung air raksasa, ya kayak botol minum atau tangki cadangan yang dibawa kemana-mana buat bertahan hidup di gurun yang kering. Kedengarannya masuk akal banget kan? Gurun itu kering, makanya butuh tangki air. Tapi, apa iya alam semesta bekerja sesederhana itu? Nah, ayo kita bedah sama-sama. Udah saatnya kita patahin ilusi ini. Tangki air itu cuma mitos. Fakta sebenarnya, itu adalah cadangan lemak. Ya, kalian nggak salah dengar kok. Punuk unta itu sama sekali nggak berisi air. Punuk itu pada dasarnya ibarat power bank atau kulkas darurat raksasa yang isinya lemak murni. Ini tuh benar-benar cadangan makanan. Jadi saat makanan di gurun lagi susah banget dicari, mereka nggak bakal kelaparan karena udah bawa bekal kalori super besar langsung di punggung mereka. Tapi, tunggu dulu. Kalau itu isinya cuma lemak, terus mereka dapat air dari mana coba selama berbulan-bulan di tengah gurun? Disinilah letak kejeniusan biologi unta. Prosesnya itu disebut penciptaan air metabolik. Jadi gini, saat nggak ada makanan atau minuman, tubuh unta bakal mulai membakar lemak yang ada di punuknya itu. Nah, proses pembakaran ini nggak cuma ngasilin energi buat mereka jalan bermil-mil jauhnya, tapi sebagai produk sampingan dari reaksi kimia tersebut, tubuh mereka tuh secara harfiah menciptakan air dari dalam. Benar-benar diubah jadi hidrasi. Coba bayangin, ini ibarat kalian punya generator yang nggak cuma ngasih listrik buat rumah, tapi knalpotnya ngeluarin air minum bersih. Benar-benar efisien banget. Terus karena punuk ini fungsinya persis kayak indikator baterai di HP kita, bentuknya bisa banget nentuin kondisi kesehatan mereka. Kalau kalian lihat unta dengan punuk yang lemes dan melengkung jatuh ke samping, itu artinya baterainya lagi kosong, alias mereka kehabisan cadangan lemak. Selain dari punuk yang tegak, para ahli juga ngecek kondisi kulit dan perilakunya. Kulit yang penuh luka lesi itu biasanya tanda kalau mereka kurang mineral. Dan yang cukup bikin kaget, di alam liar, unta kadang sampai makan tulang hewan lain cuma buat menuhin kebutuhan mineral ini loh. Terus soal perilaku, unta yang tiba-tiba misahin diri dari kawanannya, itu tanda bahaya utama kalau mereka lagi sakit parah. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau punuk itu cadangan makanan yang bisa disulap jadi air. Tapi misteri gurun ini belum selesai. Pernah kepikiran nggak kenapa lemaknya harus ditumpuk di satu tempat? Kenapa nggak disebar aja ke seluruh tubuh kayak manusia atau hewan-hewan lain? Nah, ternyata cara mereka nyimpen lemak yang unik ini tuh kunci rahasia buat bertahan dari suhu gurun yang panasnya bisa merebus apa aja. Coba kita pakai perumpamaan sederhana. Lemak itu kan isolator panas yang luar biasa ya. Nah, kalau lemak onta tersebar merata di bawah kulitnya, itu ibarat maksa mereka pakai jaket musim dingin yang super tebal di tengah terik gurun Sahara. Ya jelas mereka bakal mati kepanasan. Tapi, dengan memusatkan semua lemak ke dalam satu atau dua punuk di punggung, sisa tubuh onta itu jadi bebas dari lapisan lemak yang bikin gerah. Luar biasanya, ini bikin tubuh mereka bisa ngelepasin panas ke udara dengan jauh lebih efisien. Plus, punuk di atas itu berfungsi kayak payung atau perisai yang nyerap terik matahari dari atas, sementara tubuh di bawahnya tetap adem. Pinter banget kan? Nah, hal yang benar-benar menarik dari semua ini adalah punuk lemak ternyata cuma satu dari sekian banyak kekuatan super si unta ini. Hewan ini tuh pada dasarnya ibarat mesin penyintas ekstrem yang dirancang sedemikian rupa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ayo kita lihat beberapa kehebatan tersembunyi lainnya yang bikin mereka pantas disebut ikon ketangguhan sejati. Pertama, soal bulu mereka. Kalian mungkin mikir, bulu tebal kok malah dipakai di gurun? Apa nggak makin kepanasan? Ternyata, bulu ini justru bertindak sebagai sunblock alami atau penghalang sinar matahari biar kulit mereka nggak terbakar gosong. Kedua, dan ini yang bikin saya takjub banget, bentuk sel darah merah mereka. Kalau kita kan bulat ya, nah sel darah merah unta itu bentuknya oval. Kenapa? Karena saat unta nemu air, mereka bisa langsung minum puluhan liter cuma dalam hitungan menit. Sel darah merah oval ini super elastis. Mereka bisa ngembang sampai lebih dari 2 kali lipat tanpa pecah. Selain itu, bentuk oval ini bikin darah tetap bisa ngalir lancar, bahkan pas darahnya lagi mengental parah akibat dehidrasi. Terus perhatiin deh bagian hidungnya. Waktu kita buang napas di udara kering, kita tuh sebenarnya kehilangan banyak banget air dalam bentuk uap. Nah, hidungnya unta ini bekerja persis kayak spons raksasa atau mesin dehumidifier.
Struktur di dalam hidung mereka sengaja dirancang buat nangkap balik uap air dari napas mereka sendiri sebelum uap itu sempat kabur ke udara. Jadi mereka mendinginkan napas yang keluar, terus narik airnya balik ke dalam tubuh. Keren banget ya, mereka seolah-olah ngedaur ulang air mereka sendiri di setiap tarikan napas. Semua adaptasi gurun ini kelihatan sempurna banget kan? Tapi siap-siap karena saya bakal muter balik semua pemahaman yang baru aja kita bahas. Buat benar-benar paham soal onta, kita harus kenalan dulu sama konsep evolusi yang namanya ekseptasi. Apa itu? Ekseptasi adalah kondisi di mana suatu fitur biologis itu awalnya berevolusi buat menghadapi kondisi ekstrim tertentu. Tapi seiring berjalannya waktu, fitur itu kayak dibajak atau didaur ulang fungsinya buat bertahan hidup di kondisi yang justru kebalikan 180 derajat. Dan ini benar-benar ngasih gambaran yang sangat brilian soal masa lalu unta yang sebenarnya. Ternyata, nenek moyang unta itu asalnya bukan dari gurun pasir yang panas. Bukti fosil nunjukin kalau jutaan tahun yang lalu, mereka hidup di tengah musim dingin yang membeku di wilayah Arktik Utara. Gila kan? Coba pikirin lagi deh. Kaki datar mereka yang lebar itu awalnya berevolusi bukan buat jalan di atas pasir, tapi sebagai sepatu salju biar nggak tenggelam di salju yang tebal. Bulu tebal mereka, ya jelas itu mantor musim dingin. Dan punuk lemak tadi, itu sebenarnya cadangan makanan buat ngelewatin musim dingin Arktik yang panjang dan gelap waktu makanan susah dicari. Pas jutaan tahun kemudian mereka bermigrasi ke wilayah gurun, fitur-fitur penyintas cuaca beku ini ternyata malah cocok banget dipakai buat nahan cuaca panas terik. Fakta bahwa si Raja Gurun Pasir ini ternyata adalah penyintas zaman es dari Arktik, menurut saya adalah salah satu ironi paling jenius dari alam semesta. Mulai dari mitos tangki air yang ternyata salah, pabrik ajaib yang ngubah lemak jadi air metabolik, sampai perjalanan melintasi waktu dari tumpukan salju ke hamparan pasir. Unta ngajarin kita kalau ketangguhan sejati itu adalah tentang kemampuan buat beradaptasi. Jadi ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin penasaran nih. Kalau hewan yang paling identik sama gurun aja, ternyata nyimpen masa lalu dari kutub es yang membeku. Kira-kira, rahasia evolusi iklim apa lagi ya yang disembunyiin sama hewan-hewan di sekitar kita? Terima kasih ya udah nonton penjelasan kali ini, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.